Horas Madihita Salhutna. Kali ini, kita akan membahas tentang legenda Danau Toba disertai dengan video-video masa lampau yang didapat dari Museum Belanda. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia yang kaya akan sejarah dan legenda. Danau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara ini sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal hingga mancanegara. Ciri khas Pulau Samosir yang ada di tengah danau inilah yang menjadikan Danau Toba bisa dikenal oleh masyarakat luas. Tidak ada yang tahu dari mana Pulau Samosir berasal. Akan tetapi, berikut ini beberapa cerita dan opini yang dikembangkan mengenai Danau Toba dan Pulau Samosir. Yang pertama, Danau Toba terbentuk oleh letusan vulkanik Gunung Toba. Sampai saat ini, belum ditemukan fakta dan sejarah Danau Toba yang pasti mengenai letusan Gunung Toba. Karena sudah terjadi jauh sebelum masa manusia sekarang, atau diperkirakan lebih dari 75.000 tahun yang lalu. Bill Rose dan Craig Chesner mengungkapkan bahwa letusan Gunung Toba berdampak pada kepunahan 60% spesies yang ada di bumi dengan lontaran debu vulkanik mencapai 10 km dan memuntahkan 2.800 km persegi material vulkanik dari dalam Gunung Toba. Letusan yang dahsyat menyebabkan sebuah rongga yang besar pula pada sisi ujung Gunung Toba. Rongga inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Danau Toba. Sedangkan Pulau Samosir adalah puncak gunung yang telah mengeluarkan material vulkaniknya. Dulu, Pulau Samosir masih menyatu dalam daratan Sumatera. Sehingga, jika seorang berlayar di Danau Toba, harus berputar arah untuk mengelilinginya. Adanya daratan yang masih menempel di daratan Sumatera, membuat Samosir belum bisa disebut pulau. Barulah pada masa penjajahan Belanda, mereka memerintahkan penduduk sekitar untuk membuat kanal di daratan tersebut, yang menghubungkan sisi danau satu ke sisi danau lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat atau pengunjung yang ingin mengelilingi Danau Toba. Dengan dipisahkannya daratan tersebut, maka Samosir resmi menjadi pulau tersendiri di wilayah Sumatera Utara. Yang kedua, legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Sejarah Danau Toba dan Pulau Samosir juga tidak lepas dari cerita rakyat yang beredar. Sampai saat ini, cerita rakyat itu sudah menjadi legenda dan bahkan tidak sedikit yang membuat dokumentasi melalui film tentangnya. Orang nelayan bernama Toba, putri ikan, dan anaknya Samosir. Dahulu, sebelum menjadi Danau Toba, wilayah tersebut merupakan sebuah desa yang asri dengan sungai dan sawah sebagai media pencaharian masyarakatnya. Kehidupan yang sederhana begitu tampak dari masyarakat wilayah tersebut, tak terkecuali bagi seorang petani bernama Toba. Hidupnya sederhana dan penuh dengan rasa syukur dalam kesehariannya. Suatu hari, dia pergi ke sungai dengan harapan memperoleh ikan yang banyak untuk dijual dan dijadikan lauknya untuk makan. Tak seperti biasanya, pada hari itu, dia begitu kesulitan mendapatkan ikan. Dia tetap bersabar sampai sore hari. Namun, kemudian dia memutuskan untuk pulang. Tapi, pada saat dia sebelum pulang, dia merasakan kailnya bergerak begitu cepat dan begitu kuat. Semangatlah dia untuk mendapatkannya, karena berpikir akan mendapatkan hasil tangkapan yang besar. Benar saja, kemudian dia mendapatkan ikan mas berwarna kuning keemasan yang elok dan besar. Dibawanya lah itu pulang untuk dijadikan makanan. Namun, saat ingin memasak makanannya, dia merasa iba terhadap ikan itu. Akhirnya dia mengurungkan niatnya
dan makan dengan lauk seadanya. Tak lupa juga, dia memberikan makanan untuk ikan tersebut. Keanehan terjadi pada pagi hari karena dia sudah tidak mendapati ikan di bejana. Namun banyak makanan tersedia di atas meja. Penasaran, dia pun akhirnya terkaget dengan seorang perempuan berparas cantik berada di dapurnya. Belum hilang kagetnya, wanita tersebut mengaku sebagai jelmaan ikan yang telah ditangkapnya pada kemarin hari. Setelah tenang, barulah Toba menanyakan kejelasan asal-usul wanita tersebut. Singkat cerita, mereka berdua saling jatuh cinta karena sering bersama. Akhirnya, Toba menikahi ikan tersebut dengan syarat bahwa Toba tidak boleh menceritakan asal-usul putri ikan kepada orang lain, termasuk kepada anaknya. Toba dan putri ikan hidup bahagia dengan cara sederhana. Meskipun putri ikan bisa menghasilkan emas dari sisiknya, tapi Toba tidak ingin berharap dari hasil tersebut. Sekuat tenaga, dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sampai suatu ketika, dia telah memiliki seorang pemuda, seorang anak yang dinamai Samosir. Sayangnya, Samosir termasuk anak yang hiperaktif dan susah diatur, sehingga seringkali membuat masalah baik kepada keluarganya maupun penduduk sekitarnya. Akan tetapi, Toba dan putri ikan tetap sabar untuk menghadapi anaknya tersebut. Sudah tidak terhitung lagi berapa masyarakat yang mengeluh pada Toba tentang perilaku anaknya. Namun ketika dinasihati oleh Toba, Samosir tetap bergeming. Hingga suatu ketika, Samosir diperintahkan oleh ibunya yang tak lain adalah putri ikan untuk mengantarkan makanan ke sawah. Makanan itu dikirim untuk ayahnya yang sedang bekerja. Saat menuju ke sawah, Samosir ternyata justru memakan bekal makanan ayahnya tersebut dan tertidur di bawah pohon. Di sisi lain, ayahnya begitu kelaparan, menunggu kiriman makanan dari Samosir. Sampai dia tidak tahan akan rasa laparnya, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Sampai di tengah jalan, dia menemukan anaknya sedang tidur dengan bekal di sampingnya. Ketika dibangunkan, Samosir mengaku telah memakan habis bekalnya dan tertidur di sana. Alangkah marahnya Toba mendengar anaknya yang masih bersikuku merasa dirinya benar. Hingga akhirnya, dengan tidak sengaja, dia melanggar sumpahnya dan berujar bahwa Samosir adalah anak ikan. Setelah berujar seperti itu, maka langit tampak seperti marah dan menumpahkan air hujan. Hujannya begitu lebat sehingga menenggelamkan desanya. Putri ikan yang menyadari kesalahan suaminya hanya bisa tertunduk dan kembali menjadi ikan. Sedangkan Samosir dikutuk oleh ayahnya sehingga menjadi pulau. Toba hanya bisa menyesali perbuatannya. Kemudian, karena aliran air sudah menjadi besar, akhirnya terbentuklah Danau Toba, yang sayangnya Toba hanyut dan tenggelam terbawa arus sehingga meninggal. Itulah legenda yang menjadi sejarah Danau Toba yang banyak diceritakan oleh para tetua-tetua kita kepada kita atau di sekolah-sekolah yang sering kita dengarkan dari guru kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mau lihat